Salam dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa pada pagi hari ini dalam acara renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Budiman Siregar sebagai penginjil evangelis, di mana saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini berjudul Siapa yang Diselamatkan. Adapun pembicaraan pada saat ini mengenai pembelajaran firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini sebagai acuan di dalam setiap kehidupan manusia. Keselamatan adalah yang sangat dibanggakan semua orang. Ibarat seperti roti yang tersedia di atas meja, siap saji, siap untuk dimakan. Bagaimana untuk bisa kita nikmati roti tersebut? Akankah roti bisa dimakan tanpa berupaya mengambilnya? Harus dan perbuatlah tindakan yang tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 13 yang menyatakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Tuhan, yaitu Musa, di mana Musa pada saat itu dipilih oleh Allah sebagai pemimpin bangsa Israel untuk mengangkat bangsa Israel dari keterpurukan iman, untuk diberitakan tempat yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan perjanjian. Ini adalah merupakan suatu gambaran tanah Kanaan perjanjian yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel merupakan suatu gambaran bagi tanah Kanaan, yaitu Yerusalem yang baru, yang dimana kita menginginkan tanah Kanaan yang baru, yaitu surga yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Bagaimana kita akan diselamatkan? Bagaimana engkau diselamatkan? Di dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah Mesir, banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel dan dihadapi oleh hamba Tuhan, yaitu Nabi Musa. Dari berbagai masalah yang dihadapi dari dalam ataupun dari luar bangsa itu sendiri, merupakan suatu gambaran bagi iman setiap orang atau setiap umat manusia pada saat itu, khususnya bangsa Israel,
yang tadinya tidak mengenal Tuhan lagi di dalam kehidupan mereka selama mereka menjadi tawanan di tanah Mesir. Mereka sudah banyak berubah sikap dan mereka tidak mengenal Tuhan lagi, sehingga Musa diutus oleh Tuhan untuk mengenalkan Tuhan kembali agar mereka kembali ke jalan yang benar. Keluaran 15 ayat 2 menunjukkan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Jika kita melihat dalam hal konteks daripada ayat ini, Keluaran 15 ayat 2, suatu bagi kekuatan untuk kita sebagai bangsa Israel rohani membuat kita semakin kuat dalam iman kita untuk mencapai keselamatan. Bagaimana kita untuk mencapai keselamatan dan bagaimana mungkin kita untuk diselamatkan. Kemudian kita dalam hal ini, Tuhan itu adalah kekuatanku, kekuatan Anda, kekuatan semua orang yang datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan itu di dalam Keluaran 15? Kenapa Musa mengatakan itu di dalam Keluaran 15? Bahwa Musa memimpin bangsa Israel mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan atas dirinya, agar Musa dapat mengandalkan semua perjalanan bangsa itu menuju tanah Kanaan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Aplikasi di dalam hidup kita ini merupakan suatu gambaran dalam ayat ini untuk bagaimana kita untuk diselamatkan. Diselamatkan dalam hidup kerohanian kita. Diselamatkan di dunia ini dan diselamatkan di balik daripada hidup kita pada saat ini. Keselamatan yang diutamakan adalah keselamatan bangsa Israel pada saat itu. Yang diinginkan mereka adalah keselamatan secara jasmani. Tetapi jauh dari situ, Tuhan melalui hambanya Musa tidak memikirkan hanya keselamatan secara jasmani, tetapi merupakan suatu tuntutan bagi Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel itu, supaya bangsa Israel itu hidup di dalam iman, keselamatan yang diberikan kepada mereka, di mana Yesus sudah menyediakan keselamatan itu kepada bangsa Israel dan kepada semua manusia. Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Jelas apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, yang dikatakan tunggal, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Maksudnya dalam ayat ini, banyak orang ataupun manusia pada saat ini mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi sesuatu
hidupnya di dunia ini, baik secara hidupnya sendiri dan baik secara kemanusiaan, di dalam segala kekurangan ataupun di dalam segala kelebihan yang dia miliki. Ada banyak orang manusia yang berpendidikan ataupun banyak orang yang mempunyai harta atau banyak orang yang mempunyai kedudukan. Dia lupa akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi dalam hal ini semuanya terpaku kepada karakter seseorang dan membuat seseorang itu tidak takut akan Tuhan, karena di mana seseorang itu mempunyai kesanggupan, mempunyai harta, dan mempunyai segala-galanya, sehingga dia mengatakan dirinya bahwa dialah yang mempunyai hak atas yang dia lakukan dan yang miliki di dalam kehidupannya. Tetapi orang seperti ini tidak tahu, karena dia tidak mengandalkan Tuhan dan dia tidak percaya kepada Tuhan yang tidak dilihat oleh matanya sendiri. Itulah sebabnya di Yesaya 43 pasal 43 ayat 11, Aku, maksudnya Bapa yang di sorga, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Kita melihat ayat ini merupakan satu ayat yang sangat indah sekali bagi orang yang takut akan Tuhan, di mana seseorang yang mempunyai iman, yang akan takut akan Tuhan, sangat merindukan ayat ini di dalam kehidupan mereka, karena menganggap setiap orang yang takut akan Tuhan mendapat keselamatan, karena Tuhan adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah sendiri. Keselamatan sudah tersedia untuk Anda, maukah menerima dan memilikinya? Kembali ke ayat yang pertama tadi, sama seperti roti yang sudah terhidang, ibarat roti itu adalah keselamatan yang sudah disediakan di atas meja dan diundang untuk mengambilnya. Tetapi roti tersebut tidak bisa kita nikmati jika kita tidak membuat sesuatu untuk melakukan sesuatu, mengambil, memakan, berdoa, dan lain-lainnya. Begitu juga keselamatan, di mana ada banyak orang Kristen yang selalu mengandalkan keselamatan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah yang mereka andalkan. Apapun yang mereka lakukan di dunia ini, mereka sudah percaya bahwa kasih karunia itu adalah menyelamatkan mereka. Benar. Tetapi bila mana kasih karunia itu tidak kita bertindak, tidak kita berbuat di dalam kasih karunia itu,
maka kasih karunia itu tidak akan berguna bagi setiap orang yang datang memiliki daripada kasih karunia itu dan yang datang kepada Tuhan. Kasih karunia harus kita tunjukkan bahwa kasih karunia kita, kasih karunia yang berasal dari Tuhan, sudah ada pada kita. Tetapi harus kita berbuat bagaimana kasih karunia itu bisa menyelamatkan kita, bisa bertindak atas diri kita, sehingga kasih karunia itu merupakan suatu power bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dan menyediakan kepada semua orang, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang berpendidikan, semua diundang untuk menerima kasih karunia itu dan menerima roti kehidupan itu. Sudah dipersiapkan, tinggal kita bagaimana kasih karunia itu menjadi milik kita. Bagaimana kasih karunia itu menjadi milik semua orang. Harus bertindak sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menurut segala perintah yang Dia miliki. Akankah keselamatan datang tanpa usaha untuk memiliki atau untuk menjadi milikmu? Tidak. Yang benar tidak. Kita harus membuat suatu tindakan yang positif untuk meraih keselamatan. Ibarat keselamatan itu sudah ada, di mana Yesus menyatakan, "Hai umat-umatku, datanglah kepadaku supaya engkau kuselamatkan." Tuhan memanggil semua orang, tetapi ada banyak orang yang sudah dipanggil tetapi tidak mau dalam panggilan itu. Apakah keselamatan itu akan berlaku atas diri seseorang yang dipanggil tetapi dia tidak mau dipanggil? Mereka sudah diberikan keselamatan ataupun roti hidup, tapi dia tidak mau menerima roti itu sendiri. Ada banyak alasan mereka. Saya sudah kenyang, saya sudah tahu, saya sudah pernah menikmati, dan sebagainya. Itulah banyak alasan orang. Hal pemanggilan daripada Yesus kepada setiap manusia. Tetapi jika seseorang itu ingin diselamatkan, keselamatan itu menjadi miliknya, maka seseorang itu akan datang menghampiri siapa yang sudah memberikan keselamatan itu kepadanya, yang menawarkan keselamatan itu kepada setiap orang. Dia akan diselamatkan, dia akan mendapatkannya. Tetapi orang yang tidak mau diselamatkan itu, dia tidak mau menerima, sekalipun panggilan itu sudah ada kepadanya, dia mengindahkan, tidak mengindahkan keselamatan itu, panggilan itu. Kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal keselamatan,
perlu kita ketahui, untuk Anda diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi ingat, jangan percuma. Apakah keselamatan untuk Anda diberikan dengan cuma-cuma? Katakan, memang benar Yesus memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Tetapi ada banyak manusia melakukannya dengan percuma. Yesaya 51 ayat 6 berkata, pasal 51 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap bumi, memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku, Allah, tidak akan berakhir. Jelas dikatakan ayat Yesaya ini dalam pasal 51 ayat 6. Kita harus mengarahkan mata dan telinga kita ke langit untuk melihat, dan ke bumi akan kita melihat semua kemegahannya, merupakan suatu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang sangat dahsyat. Lihat, perhatikanlah semua yang ada di langit dan di bumi akan seperti di hari kedatangan Yesus yang kedua kali, akan seperti pakaian yang usang, lenyap semua, tidak ada berarti, dengan segala isinya, dengan segala manusia yang ada di permukaan bumi ini yang hidup, akan seperti nyamuk, lenyap, tidak ada artinya. Semua akan berlalu seperti yang dikatakan tadi, seperti pakaian yang sudah usang. Kalau kita melihat pakaian sudah usang, seperti apa gambaran pakaian sudah usang dan tidak berguna bagi orang, yang tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak berarti. Itulah diibaratkan pakaian seperti yang sudah usang. Kenapa dikatakan seperti itu? Semua akan berlalu. Langit dan bumi dan segala isinya akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Allah, Tuhan Bapa yang di sorga, tetap untuk selama-lamanya, tidak akan berakhir, tidak akan berakhir. Dikatakan untuk selama-lamanya, keselamatan yang daripada Allah tidak akan berakhir. Itulah sebabnya kita harus menginginkan keselamatan itu. Tetapi, saudaraku, bukan karena keselamatan itu yang kita raih sehingga kita datang kepada Tuhan. Jangan karena ada keselamatan keselamatan itu, kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Seperti apa konteks daripada kata-kata seperti itu?
datang kepada Tuhan karena ada keselamatan. Ya benar. Setiap orang yang datang kepada Tuhan mendapatkan keselamatan. Keselamatan selama-lamanya yang tidak berakhir. Itu benar. Tetapi kita datang kepada Tuhan bukan karena keselamatan, melainkan karena kita adalah sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak, sebagai hamba yang harus kita turuti kehendak Allah atau Bapa yang di surga. Itulah sebabnya jika kita menurut kepada Tuhan, menurut segala keinginan, menurut segala hukum Tuhan, maka dengan sendirinya keselamatan itu sudah ada di tangan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Jika kita mengandalkan keselamatan itu, karena keselamatan itu kita datang kepada Tuhan menyembahnya, kita memaksakan diri kita sendiri atas keselamatan itu, bukan karena keikhlasan dan keinginan kita sendiri dan pengorbanan kita sendiri datang kepada Tuhan untuk sebagai Tuhan dan Allah kita sendiri yang kita sembah, melainkan hanya menginginkan keselamatan itu sendiri. Seperti apa konteks daripada kata-kata tersebut? Coba kita perbandingkan dan kita renungkan bagaimana antara anak Allah Bapa dengan anak. Ada anak yang datang kepada Bapa, dan Bapa datang kepada anak dan menyuruh seorang anaknya untuk melakukan suatu pekerjaan dan suatu penurutan kepada anak. Lalu anak itu datang kepada bapaknya. Lalu datang anaknya menyatakan kepada bapaknya, ada enggak upahnya? Lalu bapaknya ini menunjukkan suatu makanan kepada anaknya. Lalu anaknya ini datang dan bekerja apa yang diarahkan oleh bapaknya kepada anaknya. Ada lagi satu anak yang datang kepada bapaknya, yang disuruh oleh bapaknya untuk bekerja. Tetapi anak ini tulus untuk mengerjakan apa yang disampaikan oleh bapaknya kepada anaknya itu. Karena anak ini berpikir bahwa anaknya ini adalah sebagai bapaknya yang harus menurut kepada orang tua, bukan karena makanan yang ada di tangannya lalu dia akan bekerja. Sama halnya seperti itu tindakan orang yang tidak menghargai daripada Allah atau Bapa yang di surga sebagai pencipta dan raja atas segala raja, yang harus sebenarnya menurut kepada Tuhan apapun alasannya, dan harus menurut sesuai dengan hukum yang diterapkan oleh Bapa kita yang di surga, bahwa kita adalah sebagai anak. Itulah sebabnya kita diarahkan dalam Amsal pasal 4 ayat kedua. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Benar. Petunjuk Tuhan adalah suatu ajaran hukum atau suatu pemberian ilmu kepada setiap orang. Jika seseorang itu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ilmu yang baik kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan.
Dikatakan, janganlah meninggalkan petunjukku. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan meninggalkan petunjuk, dan Tuhan akan menunjukkan dan menuntun dia melalui Roh Kudus agar orang tersebut bisa berjalan tetap di dalam kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah apa yang disampaikan oleh Amsal? Jika kita mengatakan benar, baiklah kita mengandalkan petunjuk Tuhan dan mintalah petunjuk dari Tuhan. Mintalah, akan diberikan ilmu yang baik kepada setiap yang haus akan firman Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Andalkanlah pemberian ilmu yang baik dari Tuhan, agar kamu diberikan petunjuk dan diarahkan kepada apa yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Siapa yang terpanggil yang akan diselamatkan? Yoel pasal 2 ayat 32 dikatakan di sana, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berseru kepada Nabi Joel, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Penyelamatan yang dari Tuhan sangat berguna kepada setiap orang yang berseru kepada namanya. Yang berseru berarti setiap orang yang berseru positif. Ada yang mau dia minta, ada yang mau dia inginkan. Sama seperti bapak, anak dengan bapak, dengan orang tuanya. Jika si anak ini yang ada diinginkan, maka dia akan lari kepada bapaknya untuk memohon dan berseru, "Bapak, berikan kepada aku uang, aku akan membeli buku." Lalu bapaknya akan memberikan. Itulah seruan anaknya. Dan kita juga berseru kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, serukanlah apa yang engkau sampaikan seruanmu itu. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada Nabi Joel pada saat ini, kepada orang semua yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu berseru untuk mendapatkan keselamatan, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan kemewahan yang ada di dunia ini, tetapi untuk mendapatkan keselamatan yang selama-lamanya. Itulah yang difirmankan oleh Tuhan kepada setiap orang yang dipanggil Tuhan, termasuk orang-orang yang terlepas. Maksudnya yang sudah terangkat dari jurang maut dosa, diperbaharui melalui panggilan Roh Kudus, dan dia lahir dalam Roh. Itulah sebabnya, saudaraku,
kita berupaya sekuat tenaga dengan mengandalkan kuasa Tuhan, supaya semua apa yang engkau inginkan untuk mencapai kemenangan, keselamatan dari Tuhan bisa engkau raih dengan kuasa Tuhan melalui doa. Karena jika engkau berdoa kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk dapat engkau lakukan semua yang kau inginkan, yang diinginkan oleh Tuhan atas perilakumu. Matius pasal 10 ayat 22 sebagai pendukung daripada kata-kata ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, karena nama Tuhan Yesus. Karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Artinya, dalam ayat ini, apakah Anda atau saudaraku sudah siap untuk menerima semua yang akan terjadi di dalam hal mengikuti Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi Anda? Akan dunia membenci saudara. Apakah saudaraku bertahan sampai kesudahannya karena nama Tuhan Yesus Kristus? Jika Anda sudah bersedia untuk dibenci manusia, dibenci dunia ini, maka engkau akan diselamatkan. Kamu tidak sama seperti dunia ini. Tuhan berkata, kamu akan dibenci dunia ini jika kamu mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bentuklah karaktermu dan lakukan penurutan dan perbuatan akan keselamatan datang kepadamu. Pembentukan karakter adalah hal suatu penurutan kepada Tuhan. Jika karakter itu sudah diberubah, maka perbuatan akan berubah dengan sendirinya. Pembentukan karakter merupakan suatu tabiat, gambaran tabiat yang dia miliki dari antara ketidakbenaran